Baik, mungkin kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kak Nurul Jannah selaku founder Al-Mumtaj Academy. Yang saya hormati Kak Ripda Hidayatunisa sebagai CEO founder Al-Mumtaj Academy. Yang saya hormati kepada narasumber kita, Kak Rizky Hardiansyah, sebagai konten kreator dakwah, dan tak lupa pula kepada para peserta webinar Grand Opening pada malam hari ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan nama saya Novita Dewi sebagai moderator pada pembukaan webinar Grand Opening pada malam hari ini yang akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian sambutan dari Kak Nurul Jannah sebagai founder Al-Mumtaz Academy. Yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Ripda Hidayatunisa selaku CEO founder Al-Mumtaz Academy. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut acara yang kedua yaitu penyampaian sambutan dari Kak Nurul Zana selaku founder Al-Mumtaz Academy. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Kak Novita selaku warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kepada kita anugerah kesehatan sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam acara Grand Opening Al-Mumtaz Academy dengan webinar perdana kita bersama Kak Rizky Hardiansyah. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta webinar pada malam hari ini. Saya selaku founder Al-Mumtaz Academy ingin menyampaikan ucapan maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini dan sekiranya ada yang tidak berkenan di hati ketika acara berlangsung. CEO founder yaitu Kak Firda Hidayatunisa. Mungkin ini sedikit sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nurul Jannah selaku founder dari Al-Mumtaz Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kak Nurul Jannah selaku founder dari Al-Mumtaz Academy dan saya hormati juga Kang Rizky Hardiansyah selaku narasumber pada malam hari ini sebagai konten kreator. Tak lupa pula para peserta Grand Opening dan Webinar Basic Al-Mumtaz Academy. Perkenalkan, nama saya Rifda Hidayatunisa. Saya selaku CEO founder Al-Mumtaz Academy. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir menghadiri acara Grand Opening pada malam hari ini. Tentang Al-Mumtaz Academy ini, Al-Mumtaz Academy berkolaborasi dengan Ruang Sosial, di mana ruang Al-Mumtaz Academy untuk mencetak para generasi hebat Gen Z pada era digital, dengan menjadi wadah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang entrepreneur, digital marketing, public speaking, leadership development, dan juga editing. Sebuah kelas online atau offline sehingga dapat dijangkau oleh seluruh generasi muda tanpa batas jarak.
Kami juga di Al-Mumtaz Academy ini mempunyai visi misi. Visi kami adalah menjadikan generasi hebat yang produktif. Misi kami yang pertama, berproses bersama Al-Mumtaz Academy. Di dalam ruang Al-Mumtaz Academy, kita saling berproses bersama untuk mencapai tujuan dan menjadi generasi yang hebat. Misi yang kedua, menjadikan ruang belajar generasi hebat Al-Mumtaz Academy menjadi ruang untuk belajar dengan mencapai generasi hebat yang lebih produktif. Di Al-Mumtaz Academy ini, dalam mencetak generasi muda yang hebat, kami juga mempunyai beberapa kegiatan atau beberapa kelas-kelas yang memang nanti kami adakan ke depannya, yaitu kelas entrepreneur, digital marketing, development, public speaking, editing, dan juga leadership. Bersama para coach atau pembina-pembina yang sudah handal pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada di sini juga ada background atau background dari founder kita Kanurul Jannah. Beliau mengatakan teruslah berproses karena tidak ada pencapaian sukses hanya waktu yang singkat. Untaian sederhana membangkitkan semangat anak muda yang membara. Nurul sebagai founder dari Quranic School Al-Mumtaz dan Al-Mumtaz Store, juga beliau merupakan ketua Yayasan Usratul Jannah Al-Mumtaz, berperan aktif dalam bidang pendidikan, sosial, serta entrepreneur. Tumbuh semangat dalam membangun dan memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia membentuk sebuah pelatihan Al-Mumtaz Academy untuk membangun generasi hebat yang lebih produktif. Di sini selanjutnya saya sendiri, saya Riflih Detunisa, saya selaku CEO founder dari Al-Mumtaz Academy. Habiskan waktumu untuk menjelajahi dunia dan berkarya. Ingat, kamu hanya menjalani masa mudamu hanya satu kali saja. Sepenggal kata yang memang itu menjadikan sebagai anak muda lebih produktif, lebih semangat lagi untuk bisa berkegiatan atau bermasyarakat, bersosialisasi. Kita sebagai anak muda ini kedepannya ingin lebih bermanfaat, lebih produktif lagi untuk masyarakat juga untuk diri sendiri gitu. Jadi saya bersama Kak Nurul ini mendirikan Al-Mumtaz Academy ini untuk wadah belajar para anak muda ini intinya lebih produktif lagi dan juga bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Jadi biar namanya sekarang digital ya, anak muda itu kadang suka mager atau dan lain sebagainya, dibentuklah kami sebagai ruang di mana agar para anak muda ini tidak ada kata mager dan lebih produktif lagi gitu. Mungkin itu penyampaian profil dari Al-Mumtaz Academy. Saya sebagai CEO founder dari Al-Mumtaz Academy mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara Grand Opening pada malam hari ini, dan juga kepada narasumber Kang Rizky. Terima kasih juga sudah menyempatkan dalam acara webinar kali ini. Kebetulan Kang Rizky ini adalah kawan di kegiatan kami, kawan di organisasi, yakni organisasi Sikap. Jadi beliau juga aktif di dakwah, juga sebagai content creator. Makanya pada malam hari ini kami mengambil tema emang bisa berdakwah sambil ngonten gitu. Jadi nanti insya Allah Kang Rizky akan menyampaikan pemaparan materi tentang berdakwah sambil mengonten gitu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teribda Hidayatunisa sebagai founder Al-Mumtaz Academy yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, alhamdulillah pembukaan grand opening malam hari ini sudah selesai. Acara selanjutnya yaitu webinar basic yang akan dipandu oleh Teh Firani. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Sebentar ya, saya bagi share screen dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya bagi share screen. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Kak Nurul selaku Ketua Yayasan Al-Mumtaz Academy dan juga Kak Rifda Hidayatun-Nisa sebagai CEO founder Al-Mumtaz Academy yang telah mempercayakan saya menjadi moderator pada malam hari ini. Saya Piran Marviana yang akan memandu pemateri pada malam hari ini. Sebelumnya lebih baik kita perkenalan dulu ya. Masuk ke pemateri, kita perkenalan dulu kepada pematerinya. Di sini saya akan membacakan CV pematerinya, yaitu Rizky Hardiansyah. Sebelum lanjut ke perkenalan beliau, di sini ada quotes dari beliau, yaitu bisa kita baca ya. Matinya sebuah pergerakan bukan jadi sebab matinya pikiran-pikiran manusianya, dan sejarah selalu menjadi lembar harapan bagi manusia yang terus mengembangkan pemikirannya. Nah, beliau ini berusia 22 tahun, seorang penulis, public speaking, dan juga konten kreator Islamik. Beliau sebagai seorang mahasiswa semester 8 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin. Berkaitan dengan skill, beliau juga selain menulis, beliau juga sebagai public speaking dan membuat konten Islami. Beliau juga mampu mengoperasikan Microsoft Word, Excel Basic, dan PowerPoint. Selain itu juga beliau dapat mengoperasikan aplikasi editing by Android seperti Canva, CapCut, dan InShot. Beliau juga hobi fotografi, tipografi, dan reading book. Keterampilan beliau adalah jujur, berani, disiplin, tepat waktu. Itu menjadi prinsip beliau serta komunikatif. Nah, di sini juga ada keahlian beliau yaitu public speaking, teaching, copywriting, desain by Canva, fotografi dan tipografi, video editing by Canva, content creator, dan juga writing book. Nah, di sini juga ada pengalaman kerja beliau yaitu copywriter, content creator atau narasumber, public speaker, waiters on hotel, bellboy, dan resepsionis. Nah, beliau juga berpengalaman di organisasi keislaman, kepramukaan, dan juga isu-isu lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada dokumentasi beliau saat mengisi seminar offline maupun online. Beliau ini sangat sering mengisi seminar offline atau online gitu ya. Bisa kita lihat sama-sama di sini ada workshop cinta, kelas sejarah Islam, MC acara di bioskop, terus ada juga kelas leadership. Nah, selanjutnya di sini ada juga dokumentasi speaking platform beliau, yaitu beliau juga terbiasa selain keahlian beliau sebelumnya yang sudah saya bacakan tadi, di sini juga beliau sering mengisi atau terbiasa mengisi kelas-kelas yang bertemakan sejarah dan dengan tema yang menjadikan isu anak-anak muda Gen Z.
Beliau ini sangat panutan Gen Z ya. Nah, di sini juga ada Writing Book. Beliau seorang penulis dan telah merealisasikan terbitan buku dengan 3 judul. Satu judul menjadi buku yang diminati di lingkungan beliau. Selain itu juga sering membuat desain konten quotes harian untuk merealisasikan tulisan harian beliau di Instagram. Nah, bisa kita lihat ini daily quotes-nya My Book. Bisa kita lihat ya, ini buku yang sudah beliau terbitkan. Nah, di sini ada project copywriting beliau. Bisa kita lihat bareng-bareng aja ya. Selanjutnya ini project copywriting-nya. Nah, ini tipografi beliau. Tipografi hanyalah hobi yang akhir-akhir ini sering beliau senangi, yang bermodalkan pengambilan gambar ya. Hobi bisa jadi kerjaan juga ya. Selanjutnya ini ada content creating. Nah, sini juga ada education background-nya. Beliau sekolah di Vocational High School 30 Jakarta, genre pariwisata. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hobi beliau yaitu hiking, reading book, writing, creating content, dan juga reading sastra. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan yang saya bacakan terkait pemateri. Mungkin perkenalan selanjutnya bisa teman-teman tanyakan langsung ke pematerinya. Nah, jadi pemateri kali ini akan membawakan atau berjudul tema emang bisa ngonten sambil dakwah. Sebelumnya saya mohon kepada teman-teman semuanya untuk menyimak materi kita pada malam hari ini. Kepada pemateri atau Kang Rizky Hardiansyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Kali ini bisa berjumpa ya. Baru pertama kali nih kayaknya. Saya diajak sama Kak Rifda sama Kak Nurul juga. Ini yang satunya nih yang moderator siapa namanya Kak? Namanya HP apa gimana? Saya Pirani Marviana, Kak. Dari Marviana. Pandeglang juga. Dari Pandeglang. Banyak orang Pandeglang di sini ya? Apa karena Kak Rifda nih pengaruhnya? Luar biasa. Sorry. Oke, izin ini ya, bantu saya untuk share screen karena laptopnya agak sedikit lemot nih teman-teman. Alhamdulillah saya diberi kesempatan nih dan sangat senang sekali bisa menjumpai teman-teman dari Al-Mumtaz Academy di sini, di mana saya menjadi pemantik aja sebenarnya, bukan menjadi yang utama lah bahasanya, karena memang ini sifatnya akademis. Kalau saya kan tidak begitu akademis orangnya gitu ya. Oke, hari ini saya dipesankan untuk menguatkan kawan-kawan yang ada di sini, membahas bagaimana sih dunia dakwah anak muda di zaman sekarang, karena kita tahu bahwa anak muda ini haus akan yang namanya dakwah, anak muda ini haus akan yang namanya motivasi. Sebenarnya kalau saya melihat fenomena berkeliling ke teman-teman pemuda, entah di mana itu saya mengisi kajian atau mengisi motivasi, satu hal yang sebenarnya yang diperlukan oleh pemuda hari ini adalah ya motivasi itu sendiri. Pemuda hari ini banyak kehilangan motivasi. Sebabnya apa? Karena mereka tidak punya inspirasi, tidak punya teladan, tidak punya tokoh yang mereka bisa teladani. Itu yang terjadi di anak-anak muda kita sekarang, dan termasuk juga teman-teman Al-Mumtaz Academy yang saya yakin berjiwa muda semua, yang saya yakin memiliki kapasitas dan potensi yang sangat luar biasa jika kita mau lebih kuatkan lagi power yang kita punya untuk kemudian memotivasi kawan-kawan yang lain yang kita tahu masih kekurangan motivasi gitu ya. Itu sih sebenarnya kenapa hari ini saya diminta untuk
membahas tentang emang bisa ya konten sambil dakwah. Kalau kita ngomongin tentang konten atau bahasanya konten, itu nggak jauh kayak bahasa-bahasa atau terminologi yang sebenarnya sangat booming atau trending di era pemuda sekarang. Nah, sebenarnya kalau secara terminologi, arti daripada konten itu sendiri ya isi. Jadi materi, konten itu bukan apa-apa, isinya materi. Cuma memang budaya hari ini, mindset hari ini menggambarkan bahwa yang disebut dengan konten ya lu tuh tampil di depan kamera, bikin video, upload di sosial media, di like, share, dan komen. Itu yang disebut dengan konten pada hari ini. Padahal secara terminologi atau secara etimologi, secara bahasa, itu kalau kita kaji, konten itu artinya adalah isi atau materi itu sendiri. Emang bisa yang konten sambil dakwah. Nah, ini dia yang perlu kita pahami, apa itu dakwah yang sebenarnya. Maka saya mau coba motivasi teman-teman, mau coba berikan sedikit wawasan mengenai dakwah itu sendiri, sehingga nanti bisa kita lihat, bisa kita arahkan dakwah ini powernya di masa sekarang itu seperti apa. Lalu bentuk dakwah yang paling efisien di hari ini tuh bentuk dakwah yang seperti apa. Bolehkah kita ke slide berikutnya ya? Ini slide pertama, kita ke slide berikutnya, yaitu tentang, boleh Kak ke slide berikutnya, udah digeser belum? Nah, tentang memahami pola dunia teman-teman. Kalau dalam dunia Islam itu mengajarkan bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi adalah menjadi pemimpin. Ya, kita sepakat mungkin akan hal itu. Menjadi pemimpin. Apa sih pemimpin? Pemimpin itu ya paling gampangnya, simpelnya, pengertiannya, yaitu pengatur jalan atau pengatur roda perputaran dunia dengan harmonis. Itu pemimpin. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, antum atau teman-teman yang ada di sini, kawan-kawan yang ada di sini, itu berpikir untuk memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang punya potensi bisa mengatur dunia dengan harmonis. Maksudnya dunia dengan harmonis itu apa ya? Sesuai fitrahnya, sesuai adatnya, atau sesuai kebiasaannya. Yang harusnya kayak gini ya harus seperti ini. Yang tidak seharusnya seperti ini harus diperbaiki. Itu yang disebut dengan harmonisasi. Gitu loh. Jadi kalau misalkan harmonis itu dalam bahasa dakwahnya, ibaratnya kalau dalam bahasa musiknya ya dangdut ketemunya sama orang-orang dangdut. Jangan dangdut ketemunya sama orang-orang jazz, ketika nyanyi ya nggak nyambung. Gitu loh. Jadi harmonisasi itu adalah bentuk sebuah keserasian, itu yang disebut dengan harmonis. Jadi kalau misalkan pola dunia itu kayak udah pas nih, udah tepat nih, nah itu berarti diatur oleh pemimpin yang juga tepat. Dalam filsafat Cina kuno itu ada satu filsafat namanya yin yang. Mohon maaf nih, saya salah ini ya, tipe ya. Filsafat namanya yin dan yang. Kalau dalam bahasa kita ya baik buruk dah gitu, udah simpelnya. Filsafat yang artinya adalah baik. Yin itu adalah artinya baik, yang itu artinya buruk. Atau ada yang mengartikan gini, yin itu putih, yang itu hitam. Tapi yin yang mungkin teman-teman sering melihat logonya, cuma teman-teman tanpa teman-teman sadari ya teman-teman nggak tahu ini tuh sebenarnya logo dari filsafat yin yang. Yin yang itu mengajari bahwa logonya tuh bentuknya bundaran. Nah, di bundaran itu dibelah menjadi dua. Ya, belahan yang pertama jadi kayak bulan bulat, kemudian dibelah jadi dua, gitulah bahasanya. Belahan yang pertama itu yang setengah, itu bentuknya berwarna hitam. Yang setengahnya lagi berwarna putih, tapi di setiap belahan-belahannya itu yang diwarna hitam ada titik putih. Dan di bagian putih ada titik hitam. Itu namanya potensi manusia. Dan itu pola dunia seperti itu. Lah Bang Rizky ini kok bahas filsafat, emang ada di dalam Islam seperti itu? Loh, justru itu yang diajarkan dalam Islam. Al-Quran yang mention itu, Al-Quran yang bilang seperti itu, bahwa dunia ini memang sifatnya dualisme. Bahkan Al-Quran yang mengajarkan, ada teman-teman mungkin diajarkan dalam mindsetnya bahwa ada Bang Rizky yang ketiga, yaitu netral. Golput ada Bang Rizky, yaitu netral. Tapi Al-Quran memberikan pemahaman kepada kita, orang yang golput, orang yang netral itu mati. Fi qulubihim maradun, atau mati hatinya. Jadi maksudnya gini loh,
Al-Quran itu menjelaskan kepada kita, Allah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang kafir. Ada nggak yang di tengah-tengah, Bang Rizky? Nggak ada. Munafik nanti beda lagi bahasannya. Munafik ada sisi lainnya lagi tuh. Hanya ada orang beriman dan ada orang kafir. Yang kalau dia bilang, gue nggak beriman, gue nggak kafir juga tuh, gue di tengah-tengah aja, berarti dia orang yang mati. Atau ada manusia atau ada jin. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Yang mengajarkan seperti itu ya Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau di tengah-tengah nggak ada, berarti dia mati. Mati sejak dia masih hidup di dunia. Bayang nggak tuh? Jadi dia udah dikasih kehidupan di dunia, tapi dia nggak memilih mau kemana. Kan orang yang aneh ini kayak gini. Dia ke kanan enggak, ke kiri enggak. Itu orang yang mati, yang diem aja udah diciptain di dunia, tanpa sia-sia, dikasih potensi sama Allah, dia nggak milih salah satunya. Ya pilih, kalau emang mau kafir, ya pilih kafir gitu loh. Dan itu memang sudah polanya. Al-Quran mengajarkan kan gini, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Nggak ada tuh. Jadi bunyi ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan aku akan menguji kamu wahai manusia dengan kebaikan, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Nggak ada ayat yang bilang gini, aku akan menguji kamu, wahai manusia sekalian di muka bumi, dengan ya setengah kebaikan sama setengah keburukan. Nggak ada. Atau antara kebaikan dan keburukan, nggak ada. Teman-teman diuji, misalkan punya harta, itu ujian. Teman-teman miskin, itu ujian juga. Teman-teman jadi orang yang tidak punya harta, teman-teman jadi orang yang di pinggiran, itu ujian. Teman-teman jadi artis, jadi influencer, itu juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan aku menciptakan kalian itu cuma dua sisi, khair dan syar, baik dan buruk, hanya dua sisi itu aja yang Allah ciptakan di muka bumi. Itulah yang diajarkan juga dalam filsafat yin yang, bahwa dalam kehidupan ini ada hitam dan ada yang putih. Nah, sekarang pola yang kita pahami ini, kita mau milih yang mana? Kan gitu logikanya tuh. Kita mau ambil bagian yang mana? Kita mau jadi part of white or part of black. Kita mau menjadi bagian yang putih atau menjadi bagian yang hitam. Itu yang harus kita pilih. Nggak ada part of tengah-tengah. Nggak ada. Nggak bisa kita seperti itu. Karena pola dunia mengajarkan seperti itu, teman-teman. Bahwa ada dua sisi dalam kehidupan dunia. Maka dari itu, kita pahami. Ada yang namanya kanan dan ada yang namanya kiri. Ada yang namanya atas dan ada yang namanya bawah. Kalau dia ada di tengah-tengah, itu artinya dia mati. Dia nggak ke kanan, nggak ke kiri. Nggak ada pergerakan. Kalau dia ada di tengah-tengah, berarti dia mati karena nggak ke atas, nggak ke bawah. Nggak ada pergerakan. Itu orang yang mati. Tapi orangnya ada nggak? Ada. Cuman diem aja. Itu dualisme. Dia nggak ke baik, nggak. Dia ke buruk juga, enggak. Itu yang disebut dengan mati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mati itu yang seperti itu. Loh. Jadi dua pola ini mesti kita pahami sejak awalnya untuk memahami bagaimana power daripada dakwah itu sendiri. Maka tentu ada yang namanya kebaikan, yang mungkin kita sedikit paham tentang kebaikan itu, ada juga yang namanya keburukan. Nah, kita boleh geser lagi ke slide berikutnya nih. Di antaranya ada sisi buruk. Boleh ya kita geser ke slide berikutnya. Ada sisi buruk. Yang dimaksud dengan sisi buruk itu, kita bisa melihat pola-pola di dunia hari ini, fenomena-fenomena yang terjadi di dunia hari ini. Kita bisa melihat keadaan-keadaan, hal-hal yang terjadi di dunia hari ini, ternyata banyak masih di sekitaran kita itu adalah sisi daripada sisi yang buruk. Apa contohnya? Pola sosial yang semakin nampak. Kalau teman-teman bergaul, pengennya milihnya sama yang kaya. Begitu ketemu yang miskin, karena nggak pernah ngasih apa-apa, nggak mau diladenin. Nah, kelas sosial semakin nampak. Begitupun di kalangan artis-artis. Bayangin coba, Raffi Ahmad itu ngasih hadiahnya ke Andre Taulani. Padahal yang membutuhkan adalah Rizky Hardiansyah. Itu yang terjadi pada hari ini, teman-teman. Tujuannya apa kok Raffi Ahmad ngasih hadiah mobil Andre Taulani atau ngasih hadiah apapun dengan harga yang mahal? Ya tujuannya untuk panjat sosial, untuk semakin meninggikan nilai sosialitas mereka, bahwa mereka nih ada di kalangan atas. Jadi kelas sosial ini semakin nampak keadaannya hari ini, teman-teman.
Dan itu kita harus sepakati itu adalah merupakan bentuk keburukan. Kenapa keburukan? Karena kita tahu bahwa kebenaran mengatakan enggak yang kaya, enggak yang miskin, dua-duanya sama kecuali ketakwaannya. Itu yang diajarkan dalam Islam kan seperti itu. Yang kedua, 20 juta pasangan gay sekarang ada di Indonesia. Oke, it's okay Bang Rizky, alhamdulillah kok. Ya udah itu mah urusan kalian, itu mah urusan mereka Bang Rizky, itu mah urusan orang yang di Jakarta yang Pandeglang mah nggak usah turun, nggak usah mikirin. Teman-teman Al-Mumtaz mah nggak usah mikirin itu Bang Rizky. Repot-repot biarin aja 20 juta pasangan yang gay. Bos, gini logikanya. Hari ini kita tidak terpengaruh, tapi kampanye-kampanye mereka itu datang ke berbagai produk-produk jajanan, ke berbagai produk-produk media sosial, ke berbagai produk-produk teknologi itu masuk. Yang mungkin menyebabkan lama-kelamaan kalau kita punya anak, naudzubillah min dzalik, itu dia yang kena. Naudzubillah min dzalik. Bukan Bang Rizky mendoakan, tidak, saya tidak mendoakan sama sekali dan saya tidak mungkin menginginkan hal itu. Tapi ini adalah bentuk penanggulangan sejak dini. Naudzubillah min dzalik, coba bayangkan kalau ada di sekitar kita atau teman kita ajarkan kita aja demennya sesama jenis. Kan nggak lucu loh. Lah saya punya teman SMK. Sekarang dia cowok, pacarannya sama cowok. Udah pacaran mah dimana yang namanya pacaran haram gitu kan. Terus pacarannya sama cowok lagi. Double haram tuh, double kill. Korupsi besar-besaran terjadi. Ratusan siswi Ponorogo hamil di luar nikah. Kebayang nggak? Dan ini statusnya siswi kawan-kawan. Objek pendidikan. Apa sih maksudnya objek pendidikan? Yaitu orang yang dikenai pendidikan. Karena statusnya siswi. Bang Rizky, tulisan Bang Rizky aja nih. Uang saya nyari di internet. Di internet tulisannya seperti itu. Ratusan siswi Ponorogo hamil di luar nikah. Ya kalau pakai kata-kata siswi berarti anak sekolah. Nah, logikanya yang anak sekolah aja kayak gini terjadinya, apalagi yang kagak sekolah. Sisi buruk yang terjadi di sekitaran kita hari ini, coba bayangkan itu. Polusi udara yang belum juga teratasi hari ini. Makin panas nih kalau teman-teman yang hidup di Jakarta. Udah kayak neraka mungkin. Dan saya nggak bisa membayangkan neraka tuh kayak gimana nanti panasnya. Penjajahan Palestina yang tiada ampun dan semakin masif. Kemerosotan mindset. Yang dimaksud dengan kemerosotan mindset itu seperti apa ya? Gini, contohnya ya. Misalkan teman-teman lagi duduk di satu restoran, lagi makan nih misalnya, lagi makan. Datang Raffi Ahmad tuh, pengen foto dong, ya kan? Ini kemerosotan mindset yang datang tuh Raffi Ahmad, pengen foto, segala macam. Oh keren ya artis segala macam. Di sisi lain datang pengamen, nyanyi. Oke, mindset yang ada di otak teman-teman saya yakin bahwa yang keren Raffi Ahmad, kemudian yang tidak keren adalah yang main gitar si pengamen ini. Hanya karena melihat covernya saja dia sudah menilai bahwa yang keren itu Raffi Ahmad. Padahal untuk menilai dan untuk mengground mindset kita terhadap penilaian diri kita terhadap seseorang, yaitu kita lihat sisi dalam hatinya. Oh siapa tahu pengamen ini dia ngamen buat sedekah lagi Pak. Siapa tahu dia punya tujuan yang mulia, kita nggak tahu kan. Nah itu. Jadi mindset kita. Makanya pernah ada teman saya yang nanyain, Bang Rizky, kok banyak ya sekarang pengemis-pengemis di jalanan? Kalau menurutku Bang Rizky, ini serem sih terjadi di daerah di keadaan kita hari ini Bang Rizky. Kalau menurutku itu mereka yang gotong ondel-ondel, pakai baju ondel-ondel, terus ngamen, terus mintain uang kita, terus kita kasih 1.000, 2.000, itu pengemis banget Bang Rizky. Nah, saya tegur, Mas, mindset Anda yang belum berubah. Bisa jadi memang itu sudah ternormalisasi jadi profesi. Karena biar bagaimanapun dia tidak mengemis Mas. Dia nyetel lagu, terus dia pakai kostum ondel-ondel. Dia ada ikhtiar Mas untuk mendapatkan 1.000, 2.000 dari Mas. Tapi coba Mas ubah mindsetnya, Mas lihat yang duduk di gedung DPR. Mas lihat yang duduk di samping Pak Jokowi, lihat duduk di gedung-gedung kementerian, lihat.
yang sebenarnya usahanya nggak seberapa, tapi yang ada di tangan dia 18 triliun tanpa usaha apapun. Dan itu bukan uang dia, Mas. Uang kita. Masnya bilang, bayangkan, Masnya bilang, tukang ondel-ondel minta duit kita cuma 1.000, 2.000. Itu dibilang pengemis. Bagaimana uang kita yang 18 miliar di tangan para pejabat berdasi? Terus Mas tidak bilang dia pengemis. Mindset, bos. Mindset. Mindset kita rusak hari ini. Mindset atau pola pikir kita dihancurkan, kawan-kawan, hari ini. Artinya apa? Saya mau coba bold bahwa ini berupa sebuah kerusakan. Saya sedih gitu loh. Memang di sisi lain, adanya tukang ondel-ondel itu sangat mengganggu aktivitas. Tapi dia melakukan hal seperti itu ikhtiar, Pak, Bu. Dia ikhtiar. Dan karena memang faktor ekonomi, karena memang dia butuh. Saya yakin kok kalau seandainya dia viral, dia dapat uang, atau kalau seandainya dia memang udah punya kerjaan, dia nggak mau tuh jadi tukang ondel-ondel, nggak akan mau. Lalu yang membuat dia seperti itu siapa? Ya yang ngerampok di gedung-gedung tadi, yang berdasi-berdasi tadi yang bikin dia miskin. Tapi mindset kita kan beda. Kita melihatnya yang pengemis itu yang kayak gini loh. Mindset kita tuh tertanam yang pengemis tuh yang bawa gerobak ondel-ondel sambil nyanyi, terus kemudian kecret. Bawa apa, sebotol toples, terus untuk minta dimasukin 1.000, 2.000, itu yang dimaksud kita pengemis. Harus kita ubah mindsetnya. Rendahnya pola mindset pendidikan. Tadi kalau mindset kemasyarakatan, sekarang mindset pendidikan. Kita diajarkan di pendidikan kita bahwa Anda sudah sarjana berarti Anda orang pinter. Bahaya tuh mindset seperti itu, saya bilang. Akibat dari mindset seperti itu apa? Akibatnya ya yang korupsi-korupsi itu. Kita mempercayai mereka karena mereka sudah sarjana, pantas duduk di sana karena dengan ijazahnya mereka melamar jadi menteri. Atau melamar jadi lewat kader partai, berpolitik, diambil jadi menteri. Padahal itu cuma cap ijazah. Ijazah itu apa sih? Kertas. Ijazah itu kertas. Yang isinya nilai yang belum tentu yang nilai itu objektif. Belum tentu ya memang beneran pinter, ya belum tentu. Tapi mindset kita kan diajarkan bahwa kalau kamu sudah sarjana berarti kamu pinter. La ilaha illallah. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Padahal ada profesor yang kalau ngisi seminar ngomongnya nggak tahu kemana, kita nggak paham. Tapi ada orang yang belum punya titel profesor, suka baca buku, suka nulis dan segala macamnya, dan ketika dia menjelaskan begitu lugas, tegas dan jelas. Tapi kalau seandainya profesor S3, Pak, ya kan? Terus ngisi webinar, sampai kita nggak tahu arah omongannya kemana, kebingungan. Wah, ada yang bilang itu saking cerdasnya dia, boro-boro. Orang kalau cerdas itu perkataannya semakin mudah dipahami. Contohnya seperti apa, Bang Rizky? Makanya orang-orang cerdas yang kita kenal seperti Aristoteles, Plato, Socrates, Demokritos, itu adalah orang-orang yang memang bicaraan dunia atau bicaraan peradaban, tapi mudah untuk dicerna oleh orang. Itu yang disebut dengan cerdas. Loh, ini ada profesor ngisi webinar, bikin ngantuk, arahnya kemana kita nggak tahu, tapi dicap orang pinter. Nah, itu mindset pendidikan kita seperti itu. Makanya kan sekarang yang tertanam di kita, wah keren, udah sarjana, udah sidang, wah selamat ya, congratulations, ada semprotulation, ya segala macam lah itu. Karena saya memang lagi semester akhirnya, jadi merasakan semua apa fenomena-fenomena seperti itu di sekitar teman saya. Saya hanya menebak aja, nih kalian tuh bodoh, termakan trending topik, termakan normalisasi hari ini, apa gimana sih? Padahal mohon maaf, saya bukan menjelek-jelekan, tapi saya berani mengungkapkan bahwa kalian sepintar apa sih gitu loh. Maksudnya gini, kalau kalian setelah ini berpendidikan, terus kalian bangga upload foto kalian jadi seorang sarjana, lalu setelah itu, setelah dapat ijazah, peran kalian untuk umat tuh apa? Itu yang paling penting loh. Oh iya, peran kita untuk umat, nanti kita ini kok, apa, kerja kok, kita nanti kerja, itu buat Anda, duitnya masuk ke dompet Anda kok. Jadi nggak ada peran untuk umat, mindset itu udah dirubah habis-habisan. Itulah diantaranya sisi buruk yang terjadi di hari ini. Itu teman-teman, boleh kita ke slide berikutnya, Kak?
Nah, kita coba cepet aja ya teman-teman. Nah, maka kalau kita melihat fenomena-fenomena tadi, kesimpulannya adalah yang kita butuhkan pada masa seperti ini adalah sebagaimana yang Allah bilang dalam Quran surat Hud ayat 117. Bagaimana Allah bilang? Wa makana rabbuka, dan Tuhanmu itu tidaklah, nah kata Allah, dan Tuhanmu itu tidaklah liyuhlikal qura, kata Allah, liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Allah nggak akan meruntuhkan peradaban suatu negeri. Allah nggak bakal ngilangin Indonesia. Allah nggak bakal ngilangin Wakanda, nggak bakal ngilangin Konoha. Selama apa? Selama penduduk yang ada di dalamnya berbuat kebaikan. Simple. Jadi yang dibutuhkan adalah tadi kita kan udah pahami ada dua sisi, ada sisi buruk dan ada sisi baik. Karena tadi di slide sebelumnya kita memahami keburukan-keburukan yang terjadi pada hari ini, maka kalau kita melihat fenomena seperti itu, yang dibutuhkan di masa ini adalah cuma satu, apa? Orang-orang baik. Udah itu aja. Tapi mohon maaf nih, orang-orang baik yang saya maksud bukan sekedar orang-orang baik. Orang-orang baik tampil dan kemudian berperan. Tuh, itu yang dibutuhkan hari ini. Itu yang sangat kita butuhkan hari ini loh teman-teman. Seandainya kita diem, seandainya nggak ada yang namanya Al-Mumtaz Academy untuk ngeberesin pendidikan, mindset pendidikan di kalangan anak-anak muda, mungkin itu menjadi salah satu faktor pendukung Indonesia akan runtuh nantinya. Allah yang bilang sendiri di dalam Al-Quran, apakah Anda tidak percaya dengan perkataan yang maha benar ini? Itulah. Jadi kita mesti pahami konteks ini kawan-kawan. Contoh saja, sampah, ini logika ya, kita main logika deh. Sampah di Indonesia itu sudah menggunung. Maka jangan aneh kalau sekarang keadaan di Indonesia itu sangat panas sekali. Seperti di neraka mungkin ya. Semi neraka ini. Nggak ada hujan, hujan tidak turun-turun. Kalau yang tinggal di Jakarta merasakan itu. Tidak pernah turun, sudah hampir berapa? Udah kayak mau sebulan mungkin ya, hujan tidak pernah turun. Dampak dari apa sih ini? Dampak dari menumpuknya sampah di seluruh kota yang ada di Indonesia. Kalau seandainya sampah itu makin menumpuk, bahkan di Bantar Gebang sekalipun tempat pembuangan akhir, itu satu hari, satu truk itu ngirim 2 ton sampah. Kalau seandainya ada 10 truk yang ngirim pada hari itu, ada berapa ton sampah masuk? Sedangkan untuk diolah cuman 1 bulan berapa ton gitu loh. Jadi bandingannya hari ke bulan kan nggak nyambung. Maka kalau seandainya sampah itu sudah tidak bisa diolah lagi, makin panas, kita mati dengan kulit kita terbakar. Artinya apa? Ya kita dibinasakan oleh Allah. Tapi Allah tidak akan membinasakan dengan rasa panas itu selama ada Pandawara. Kan yang lagi viral itu tuh. Selama ada Pandawara, insya Allah nggak akan binasakan kamu dengan kepanasan akibat sebab dari sampah yang menumpuk. Karena ada pergerakan Pandawara. Logika aja simple. Tapi coba bayangin kalau nggak ada Pandawara, sampah menumpuk di laut, sampah menumpuk di pantai. Apa yang harus kita lakukan? Saya gini juga concern pada isu-isu lingkungan. Saya sangat sedih gitu loh. Jadi saya sangat benci dengan orang yang tidak pernah memperhatikan lingkungan. Saya sangat concern dalam urusan lingkungan itu. Ya ini maksudnya saya memberikan contoh Pandawara itu bergerak dalam isu lingkungan. Dan ini menjadi satu contoh kalau seandainya tidak ada Pandawara atau tidak ada orang-orang yang berbuat baik, katakanlah seperti itu, berbuat pergerakan. Kalau tidak ada Pandawara, seandainya tidak ada Pandawara, wallahu alam kita tidak tahu akan panas seperti apa yang kita rasakan hari ini, mungkin lebih daripada yang kita rasakan hari ini. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Itu baru pada isu lingkungan, belum lagi pada isu politik, belum lagi pada isu LGBT tadi. LGBT itu mudah menyebarnya, bahkan di produk-produk jajanan sekarang udah ada LGBT. Di media sosial opininya sangat luar biasa cerdasnya. Bagaimana orang-orang awam tidak termakan kalau seandainya seperti itu kawan-kawan. Coba bayangin aja. Tapi LGBT itu bisa di stop selama masih ada Al-Mumtaz Academy yang mengajarkan bahwa LGBT itu salah. Kan logika ayat ini seperti itu.
Jadi kalau misalkan mau memahami ayat ya kadang-kadang kita butuh keimanan, tapi kadang-kadang kita juga bisa memahami lewat logika. Logika fenomena, ya logika fenomenanya seperti itu. Selama ada Al-Mumtaz Academy yang memberikan pemahaman kepada peserta-pesertanya bahwa LGBT itu salah loh. Nggak mungkin loh kamu Asep lawan Asep. Nggak mungkin dong yang namanya Asep ketemu Asep, Agus ketemu Agus, nggak mungkin, itu nggak akan mungkin. Dan sebabnya nanti faktor yang paling bahayanya adalah akan meruntuhkan peradaban. Kok bisa Bang Rizky meruntuhkan peradaban? Itu kan kebebasan berpendapat. Karena dia punya nafsunya dengan sesama laki-laki, ya biarin aja dong Bang Rizky, itu kan hak mereka. Tapi saya mau katakan, kamu harus berpikir jangka panjang. Kalau yang nikah itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan sama perempuan, ya agak ada generasi penerus. Siapa yang mau megang negeri ini kalau kamu udah pada mati? Itu kan logikanya. Simpel aja. Jadi logika dari ayat ini mudah sekali dipahami. Maka saya bilang butuh orang-orang yang berbuat kebaikan. Apakah yang dimaksud dengan berbuat kebaikan itu dakwah? Mari kita lihat. Jadi kata Allah belum tentu yang dimaksud dengan berbuat kebaikan itu dakwah. Saya mau bilang gini ya. Mungkin teman-teman hari ini eksklusif aja ya. Ya terserah, ini pendapat saya. Mungkin teman-teman hari ini melihat Pandawara begitu hebat. Karena memang ya kita bisa berkiblat sih bahwa memang dia punya peran yang cukup luar biasa. Tapi Pandawara itu belum bisa disebut sebagai gerakan dakwah sih teman-teman. Hanya sebagai gerakan kebaikan dalam isu lingkungan. Belum bisa disebut sebagai gerakan dakwah. Kenapa belum bisa disebut sebagai gerakan dakwah? Nanti kita lihat sebenarnya dakwah itu apa. Oke, nah kita ke slide berikutnya Kak. Coba Kak. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, maka di sini ada satu kesimpulan, dakwah itu dibutuhkan di setiap zaman dan generasi. Kenapa? Karena di setiap zaman dan generasi selalu ada dualisme, ada baik dan ada buruknya. Itu sudah pasti selalu dibutuhkan di dalam zaman dan generasi. Jangan sampai kita berhenti. Itulah sebabnya bahwa dakwah adalah wajib bagi umat Islam. Maksudnya kok wajib Bang Rizky? Emang dakwah itu wajib? Lah kan saya nggak bisa ceramah Bang Rizky. Nanti kita lihat harus seperti apa. Lah kan saya nggak bisa ceramah Bang Rizky. Saya nyentuh mimbar aja tangan saya gemeteran. Misalnya gitu ya. Nyium ustadz aja tangan saya kaku Bang Rizky. Apalagi saya jadi ustadznya. Misalnya kan gitu ya. Gak ada yang tahu kan. Gemeteran saya Bang Rizky. Assalamualaikum saya masih belibet. Tapi gimana nanti caranya kalau misalkan dakwah itu wajib? Kan gini Bang Rizky, kalau seandainya wajib ditinggalkan ya dosa, berarti saya dosa terus-terusan dong. Maksiat terus dong sama Allah. Nanti kita lihat, karena wajib, maka siapa yang meninggalkan serta tidak mau ambil peran dalam dakwah, dia akan mendapati dosa. Tuh, awas hati-hati. Paling tidak dosa dari potensi yang Allah berikan kepadanya. Kita nih sama Allah diberikan potensi masing-masing. Allah bilang, wa ma khalaqna bainahum wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan aku tidak menciptakan langit dan bumi, itu dalam surat Ad-Dukhan kalau saya tidak salah. Aku tidak menciptakan langit dan bumi serta sesuatu yang ada di isi yang ada di dalam langit dan bumi. Isi yang ada di dalam langit dan bumi itu apa sih? Gunung, hutan, lautan, pantai, pohon. Isi yang ada di laut, yang ada di bumi atau langit itu diantaranya seperti itu. Tapi isi yang paling urgensi, isi daripada langit dan bumi itu manusia. Illa bilhaq kata Allah. Aku tidak menciptakan manusia itu kecuali bilhaq, kecuali dengan kebenaran. Artinya dengan potensi yang mereka punya. Hanya kita tugasnya tinggal menggali doang potensi kita ada di mana, kan gitu Mbak. Kita tinggal gali dong potensi kita ada di mana. Kenapa Bang Rizky bilang dakwah itu wajib? Bunyinya gini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ada kata-kata wal takum minkum, dan hendaklah kamu dan haruslah kamu. Kalau pakai kata-kata fi'il amr itu menunjukkan kepada wajib. Oh, emang iya Bang Rizky? Nanti ada lagi ayatnya pakai fi'il amr, ud'u, ajaklah. Tuh. Kalau ada kata-kata fi'il amr itu kan artinya perintah dari Allah. Maka perintah itu menunjukkan kepada wajib. Itu usul fikihnya seperti itu, istinbat hukmiyahnya seperti itu di dalam Islam. Maka dakwah itu wajib.
Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaklah kamu itu menjadi umat yad'una yang mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Kalau kita stop pada ilal khair, maka Pandawara itu dapat poinnya di sini. Kita pahami ya? Kalau seandainya kita menuju kepada ilal khair, Pandawara dapat poinnya di sini. Tapi Pandawara belum disebut sebagai seorang pendakwah, belum sebut sebagai gerakan dakwah. Kenapa? Karena Pandawara belum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Belum sampai ke situ. Nanti kita lihat tujuan dakwah. Oke, ini slide yang sebentar. Kita lihat Kak slide berikutnya. Nah, ini dia yang paling bisa kontras nih teman-teman. Tujuan dan cara dakwah. Ya. Tujuan dan cara dakwah itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 125. Nanti kita coba lihat di ayat ini apakah Pandawara ini termasuk daripada gerakan dakwah. Ya nggak apa-apa lah ya, saya kasih contoh. Tapi teman-teman harus dukung loh gerakan ini. Biar nanti tinggal kita bawa aja kalau seandainya kita insya Allah punya relasi atau kemudian bisa dikenalkan dengan Pandawara ini. Kita ajak dia untuk mengenalkan bagaimana yang dimaksud dengan dakwah itu. Apakah gerakannya sudah termasuk dalam gerakan dakwah. Tapi ini harus kita dukung karena dia sudah masuk satu langkah, yaitu ilal khair. Masuk pada poin kebaikan. Sedangkan tujuan dan cara dakwah itu ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Bunyinya gini. Ud'u ila sabili rabbik. Tuh. Itu tujuannya. Sabili rabbik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada lagi di ayat yang lain, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iya, kamu ajak pada hal kebaikan, Pandawara ngajak untuk bersihin sampah, itu kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, Pandawara mencegah kemungkaran orang-orang yang buang sampah sembarangan. Tapi apakah Pandawara sudah menyuarakan wa tu'minuna billah? Kan belum. Makanya saya bilang belum menjadi gerakan dakwah. Tapi harus kita dukung agar supaya nanti ketika kita kenal, kita kenalkan Anda harus menjadi gerakan dakwah. Wah, Bang Rizky ngomong doang. Emang Bang Rizky berperan kayak Pandawara? Mohon maaf, saya bilang lagi-lagi teman-teman, mungkin teman-teman yang memang hari ini termakan dengan ya bahwa yang berperan itu yang punya sosial media, yang berperan itu yang punya followers banyak. Wallahi saya bersumpah dan saya bersaksi, saya juga sangat concern pada isu-isu lingkungan. Saya juga bergerak dan juga beberapa kali juga mengajak kawan-kawan, bahkan bukan mengajak, mengikuti aksi dalam gerakan-gerakan isu-isu lingkungan. Dan saya berusaha membawa isu-isu lingkungan ini kepada agar supaya tidak hanya mereka memperhatikan lingkungan, tapi memperhatikan bagaimana lingkungan menjadi asbab musabab mereka bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada kata-kata hikmah ini yang saya poinkan dari 1 sampai 4. Yang dimaksud dengan hikmah itu, kalau secara terminologi bahasanya, itu terjemahan hikmah, itu artinya kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu seperti apa? 1, menjawab dengan keadaan zaman, dakwah dengan keadaan zamannya. Dakwah dengan keadaan zamannya. Kalau zaman sekarang ya lagi boomingnya media sosial, dakwahnya pakai media sosial. Bikin konten video, terus bahas isu-isu kekinian, serang orang-orang LGBT, pakai handphonemu. Jangan cuma untuk foto-foto, apalagi dibeliin iPhone 14 Pro Max sama bapaknya. Jangan cuma dipakai buat foto-foto doang. Jangan cuma buat nyari Instagramable doang, kawan-kawan. Jangan. Sayang banget, ya Allah, sayang. Itulah. Sayang banget kalau hanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya Instagramable doang. Tapi kita pakai itu untuk kemudian mengajak kepada kebaikan dan mengajak orang-orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bang Rizky, Instagram, Facebook, WhatsApp itu punya Mark Zuckerberg, Bang Rizky. Ada yang nyeramahin saya kayak gitu. Mark Zuckerberg itu Yahudi. Bang Rizky mendukung orang-orang Yahudi ya? Dakwah lewat media sosial. Loh, sekarang gini Pak logikanya. Ketika Rasulullah itu menaklukkan Bani Nadir, Rasulullah yang paling pertama Rasulullah lakukan apa? 1, menguasai pasar. Pasar milik siapa? Pasar milik Bani Nadir. Apakah kamu akan bilang Rasulullah ini ngedukung Yahudi ya? Kok Rasulullah dagang di pasar Yahudi sih?
Ada tujuannya untuk merampas investasi dagang sampai investasinya kita miliki 90% sampai nanti kita ambil pasarnya. Begitupun di sosial media, kita kuasai sebanyak-banyaknya Instagram kita dengan dunia dakwah sampai isi di dalam Instagram itu 95% itu isinya adalah dakwah. Meskipun ini punya orang Yahudi. Meskipun nanti ada ketentuan-ketentuan, misalnya kamu kalau misalkan membahas imam besar, kamu kalau membahas nama-nama ini, membahas Palestina, itu akan di-ban. Hajar lagi, bikin akun lagi, bikin video lagi, bikin akun lagi, bikin video lagi, gitu aja terus. Jangan sampai menyerah. Ini menjawab dakwah dengan keadaan zaman. Jadi dakwah tidak hanya lewat ceramah. Ada orang yang jago ceramah tapi nggak jago IT. Ini kesempatan teman-teman yang jago IT untuk memfasilitasi yang jago ceramah, kan gitu logikanya kawan-kawan. Enaknya gitu loh, saling bersinergi aja. Karena keadaan zamannya sudah seperti ini kok. Ada bapak-bapak, kiai-kiai tua gitu ya, ilmunya luar biasa, pemahaman Qur'annya sangat luas. Dia pengen dakwah di Instagram. Ada, saya pernah lihat. Begitu dia dakwah, mengeluarkan hadis Nabi, mengeluarkan ayat Al-Quran, tapi backgroundnya dangdut, background musiknya dangdut kan. Maka bersinergi, menjawab dengan tantangan zaman. Yang kedua, berdakwah dengan bahasa kaumnya. Maksudnya berdakwah dengan bahasa kaumnya, yuk kalau kamu ketemunya sama nenek-nenek yang butuh didakwahi, jangan ngomongin mental illness. Jangan ngomongin mental health. Itu maksudnya, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumihi, kan ayatnya gitu. Dan aku tidak mengutus seorang rasul kepada engkau kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Kalau Anda ketemu kakek-kakek, jangan ngebahas mental illness. Jangan ngebahas, kakek ini nggak pernah tampil, introvert kakek. Ya nggak masuk, Bu. Pak, nggak masuk yang kayak gitu-gitu. Dengan bahasa kaumnya. Udah kakek-kakek mah ajak aja sholat ke mana ya, ke Kobong, ajak aja kakek sholat itu ke musola, kasih dia sarung, kasih dia peci, didandanin yang ganteng. Si nenek kasih aja gamisnya orang-orang tua silakan kasih mukena, dandanin sampai yang cantik. Itu berdakwah dengan bahasa kaumnya. Yang ketiga, berdakwah dengan potensi diri. Bang Rizky, saya nggak jago teknologi, jadi saya nggak bisa membaca algoritma orang-orang Israel. Saya nggak bisa membaca algoritma WhatsApp. Saya nggak bisa mempelajari coding algoritmanya Facebook, algoritmanya Instagram. Saya nggak bisa, Bang Rizky. Ya paling nggak kamu berdakwah di lingkunganmu dengan bahasa kaummu. Kalau kamu ketemu nenek-nenek, jangan ngomongin mental. Tapi nggak bisa juga, Bang Rizky, aku introvert. Berdakwahlah dengan potensi yang ada di dirimu. Kamu punya potensi apa? Bang Rizky, saya nggak berpendidikan, saya nggak pernah sekolah, saya cuma bisa nyapu doang. Cari masjid yang kotor, sapuin itu masjid. Itu bagian daripada dakwah. Ya Bang Rizky, saya cuma dagang sendal, datang ke masjid, ada orang sholat Jumat, kamu beresin sendalnya. Itu dakwah. Dakwah loh itu loh. Jadi memang jika potensimu di situ, silakan. Yang keempat, berdakwah dengan melawan kemungkaran. Inilah tugas-tugas orang yang berani. Inilah tugas-tugas, ya mungkin kita punya banyak perbedaan, tapi biar bagaimanapun guru-guru kita yang katakanlah bahasanya lugas, tegas, ya bahkan ada yang menyebut kasar, itu dakwah juga. Melawan apa? Kemungkaran. Itu dakwah juga mereka, teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi kita mesti pahami tentang konsep tujuan dakwah ini. Artinya tujuan dakwah itu ila sabili rabbika. Gitu. Kita ke slide berikutnya ya kawan-kawan. Coba kita ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Yang paling penting adalah pahami resiko dan musuh dakwah. Yang pertama, kawan-kawan akan ditolak mentah-mentah. Ini biasanya akan dirasakan oleh penceramah-penceramah. Contoh kayak Ustadz Hanan Ataki, diusir. Itu udah resiko-resiko dakwah. Kita harus memahami itu. Kalau seandainya pakai Instagram, ya saya beberapa kali gitu masukin video di TikTok. Baru aja kemarin bikin video tentang Palestina, durasi 7 menit, bahwa saya menjelaskan bahwa di Palestina itu secara sejarah, secara historis ya memang bentuknya adalah penjajahan, bukan konflik.
sekalipun dibilang konflik, yaitu konflik agama, bukan sekedar konflik politik. Saya masukin dengan bahasa saya yang lembut seperti ini, kawan-kawan. Dalam waktu 1 jam, itu udah 1000 viewersnya. Saya yakin itu bisa naik itu. Itu udah 1000 viewersnya, bayangin. Tapi tiba-tiba di-banned. Alasannya apa? Kamu melanggar kode etik jurnalistik dan membawa kepada ujaran kebencian. Saya masih ada screenshotannya itu. Kontenmu isinya adalah ujaran kebencian. Kok bisa Bang Rizky di-banned? Yang miliki dia. Nah, kawan-kawan ini harus pahami bahwa Mark Zuckerberg itu yang punya Instagram, itu orang Yahudi. Maka nggak aneh kalau kita upload konten-konten yang meninggi-ninggikan Islam, apalagi menjorok-jorokkan Yahudi di Instagram, itu seringkali di-banned. Cuman Instagram cara mainnya pinter nih, saya coba ajarkan algoritmanya ya. Kalau TikTok, itu kan TikTok punya Cina tuh, buatan Cina. Karena dia nggak mau kalah di dalam veto PBB, itu Cina hanya mengajarkan, ya kamu kalau misalkan mau upload TikTok, jangan bahas agama udah. Ya karena apalagi Cina komunis kan, nggak punya agama. Jadi kalau yang membahas-bahas agama, apalagi membawa isu-isu tentang Palestina dan Israel, itu jangan masukin ke TikTok ya. Cina cuma bikin aturan itu, karena itu bagian daripada ujaran kebencian, itu kata Cina. Hingga akhirnya yang dilakukan algoritma yang di dalam TikTok itu, kalau kita upload ngebahas tentang Palestina dan Israel, langsung di-banned, langsung dihapus, konten saya langsung dihapus. Tapi bedanya dengan Instagram, Instagram ini milik Yahudinya langsung. Oligarki yang mendanai Israel perang lawan Palestina. Siapa? Mark Zuckerberg. Tapi Bang Rizky banyak tuh konten-konten kita dapetin dari Instagram yang membenci Yahudi. Caranya, pertama, dia membolehkan isu apapun masuk di Instagram. Ini algoritma Instagram. Konten Instagram itu mengizinkan kita bahas isu Palestina Israel, itu mengizinkan. Kalau Cina kan langsung nolak. Tapi kalau Instagram tuh, kalau TikTok kan langsung nolak. Tapi kalau Instagram silakan tampung dulu, tampung. Wah, ini pinternya nih Mark Zuckerberg. Ditampung tuh konten-konten itu, silakan kamu lakukan, kamu dakwah di situ, kamu bawa tentang Israel, kamu laknati itu Israel, kamu jelek-jelekin itu Israel, silakan. Nanti pada masanya ketika kamu merasa followersmu sudah banyak, saya hapus akunmu. Itu Instagram. Jadi algoritmanya seperti itu. Pahami resiko dan musuh dakwah. Yang kedua, ditangkap dan dipenjarakan seperti Buya Hamka misalnya. Hal ini bisa terjadi biasanya ketika pendakwa-pendakwa melawan penguasa-penguasa zalim. Seperti Nabi Yusuf, yang cuman karena salah paham dengan istrinya raja, kemudian dipenjara. Nabi Ibrahim, yang cuman ngancurin berhala-berhala yang tiada guna, kemudian diusir. Nabi Musa, sama seperti itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dipenjara karena tidak mengakui Al-Quran itu makhluk. Karena memang Al-Quran bukan makhluk. Imam Ahmad bin Hambal dipenjara. Biasanya yang melawan penguasa-penguasa zalim ini polanya seperti ini. Jadi teman-teman silakan pilih aja. Nah yang ketiga itu di-banned atau di blacklist. Ini biasanya yang ngambil pola berdakwah lewat media sosial, bikin konten. Ini resikonya. Yang ketiga, tantangan dan ujian dari keluarga. Ini biasanya yang dakwahnya masih di sekitar masyarakat kecil atau masyarakat lingkungan sekitarnya. Atau dakwahnya ini mulai menyeleweng daripada tradisi-tradisi yang ada di keluarganya. Misalkan kita udah paham bahwa ya untuk menikah ya kayak gini-gini aja, simple aja dalam Islam. Yang penting ada mahar, yang penting yang cowok pasangannya cewek, jangan cowok sama cowok, jangan cewek sama cewek. Udah, terus rukun dan syaratnya terpenuhi, nikah, ijab kabul, ijab sah, dah. Tapi kadang tantangan dakwahnya dari keluarga adalah, keluarga mau ada layar tancapnya, ada wayangnya, ada dangdutnya, itu yang keluarga mau. Biasanya lingkup ini adalah yang diambil oleh peran teman-teman yang berusaha berdakwah di lingkungan sekitarnya. Kemudian dihancurkan oleh paham-paham di luar Islam. Inilah yang semua ulama melawan ini. Termasuk juga guru kita ya, Ustadz Abdullah Hamahua. Ini tantangannya itu. Ustadz Abdullah Hamahua itu dilawan oleh paham-paham di luar Islam. Lawan debatnya juga ngabalin di ILC misalkan. Atau lawan debatnya siapa? Bonnie Hargens. Itu orang-orang dengan otak nasionalisme, sebenarnya isi otaknya komunis itu.
dibalut di dalam sorban yang begitu besarnya di kepala Ngabalin, tapi otaknya komunis, dilawan oleh Ustadz Abdullah Yahamahua. Nah ini biasanya yang dalam lingkungan-lingkungan dakwahnya itu lingkupnya lebih besar, dihancurkan oleh paham-paham di luar Islam. Itu boleh kita ke slide berikutnya biar kita lebih cepat dan kita memahami pola dakwah. Oke, media dakwah. Nah, kalau tadi kita sudah paham bahwa yang dimaksud dengan dakwah itu ila sabili rabbika. Caranya gimana? Oke. Cara simpel untuk berdakwah itu kan tadi ayatnya gini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Pertama, kalau dia masih melakukan kemaksiatan, ajak dulu pada hal-hal kebaikan. Contoh. Pacaran, misalkan. Jangan bilang pacaran itu haram. Karena perkataan pacaran itu haram itu adalah perkataan tentang kebenaran, oke? Itu perkataan tentang kebenaran. Tapi katakan kayak gini, Mbak, kamu pacaran ya? Emang gak capek apa modalin yang sebenarnya belum tentu jadi jodoh kamu? Kan kamu kerja capek-capek, Mas. Terus kok kamu selesai kerja pulang cuman beliin pacarmu doang yang padahal belum tentu nanti akan menjadi istrimu. Nah, itu kata-kata kebaikan. Kalau Anda bilangnya, Mas, jangan Mas, pacaran itu haram Mas, dosa, itu bahasa kebenaran. Dan Al-Quran menolak itu. Cara dakwah itu tidak seperti itu. Al-Quran sendiri yang bilang, ta'muruna bil ma'ruf, ajak dia dulu pada kebaikan. Ajak dulu pada kebaikan. Wal takum minkum yad'una ilal khair. Ajak dulu pada kebaikan. Cara ajak kepada kebaikan adalah ta'muruna bil ma'ruf, kenalkan pada kebaikan-kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kenalkan pada kemungkaran. Maksudnya kenalin kepada kemungkaran ya kalimat tadi, Mas. Dia belum tentu loh jadi jodohmu. Masa kamu mau capek-capek sih ngelayanin dia? Kan gitu logikanya. Itu bahasa kebaikan, khair. Tapi ada bahasa hak. Apa bahasa hak? Pacaran itu haram, Mas. Jangan, Mas, awas lo masuk neraka, itu bahasa hak. Itu tidak bisa digunakan untuk dakwah. Maka saya selalu memahami cara untuk berdakwah seperti apa. Jadi jangan, kadang-kadang sembarangan juga ada konten kreator yang followersnya udah jutaan, followersnya udah ribuan, followersnya udah gitu lah di Instagram, tapi tidak disaring kata-katanya lagi. Dia tidak bisa membedakan mana kata-kata hak, mana kata-kata khair, sehingga dakwahnya terpental. Banyak yang seperti itu. Lah nggak apa-apa kali Bang Rizky dia menyampaikan yang hak. It's okay. Tapi poinmu itu dai, Mbak. Poinmu itu dai, Mas. Dai itu konsepnya ilal khair dulu. Awalnya lewat ilal khair. Gimana cara ilal khair itu? Kepada kebaikan itu ta'muruna bil ma'ruf. Kenalkan dia, ajak dia, perintahkan dia pada hal-hal baik. Kata-kata baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kenalkan dia keburukan-keburukannya. Waktu minu nabillah, nanti kalau dia udah nyaman pada kebaikannya itu, si masnya udah nyaman nih. Iya ya, saya nggak usah ini aja deh, nggak usah pacaran aja deh. Semenjak saya nggak pacaran, alhamdulillah tabungan saya banyak dan sedikit lagi kayaknya kalau saya mau nyari bisa nikah nih lewat tabungan saya. Coba dulu ketika saya masih pacaran, mungkin tiap hari ya uang dibeli, nikah juga nggak ada target karena nggak kumpul-kumpul uangnya. Baru ketika si emasnya ini udah ngerasa iya ya pacaran itu nggak ada artinya, baru kamu sampaikan tuh minuna billah, Mas, emang begitu loh karena di Al-Quran sendiri bilang pacaran itu haram. Itu loh dakwah. Jadi pahami bahasanya. Maka kita lihat media-media dakwah hari ini adalah satu, ada media intelektual. Kamu mau ambil peran yang mana? Ada media intelektual, ada media sosial, ada pers atau media massa, ada lewat politik atau kekuasaan, bisa lewat bisnis dan ekonomi, bisa seni dan budaya, bisa sosial dan kemasyarakatan. Kamu mau ambil yang mana? Nah, kalau Amrul Mumtaz ini bentuknya akademi, mungkin masuknya kepada media intelektual. Bang Rizky masuknya ranah mana? Kalau Bang Rizky itu masuknya satu, media intelektual, dua, media sosial, ketiga, pers atau media massa. Karena kenapa? Karena Bang Rizky itu hobinya nulis. Itu simpelnya. Bang Rizky nggak jago dagang, maka Bang Rizky nggak ambil dakwah, nggak ambil media dakwah, bisnis dan ekonomi. Nggak punya kemampuan di situ. Bang Rizky nggak suka partai-partai, maka Bang Rizky nggak ada niatan buat masuk dakwah lewat politik atau kekuasaan.
Bang Rizky nggak bisa main gitar, Bang Rizky nggak bisa nari, maka saya nggak masuk pada dakwah seni dan budaya. Bang Rizky orang miskin, orang nggak punya, maka saya nggak masuk pada media dakwah sosial dan kemasyarakatan. Yang saya ambil media intelektual dan media sosial serta pers atau media massa. Itu yang sekarang saya geluti dalam media dakwah. Kenapa? Media intelektual itu tidak akan lekang oleh zaman. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat ketemu Imam Mahdi, biar kata kita ketemu sama Imam Mahdi, itu yang namanya belajar, ya belajar. Nggak akan ada yang selesai dari dunia ini tentang belajar. Ente ketemu Imam Mahdi juga ujung-ujungnya belajar. Kalau memang bisa gitu ya ketemu Imam Mahdi, ujung-ujungnya belajar, nanya persoalan pasti itu belajar. Karena media intelektual itu tidak akan habis. Ini itu tidak akan pernah habis media intelektual. Media sosial karena zamannya ada YouTube. Nanti mungkin suatu saat kita akan kembali seperti zaman Nabi, berkendara pakai kuda, berperang pakai panah. Tapi kalau sekarang memang lawan yang kita hadapi ini punya satu benda namanya media sosial, punya satu benda namanya YouTube, Instagram, WA, Facebook, Twitter, masuk lewat situ. Termasuk saya juga pakai Threads, lewat Twitter juga. Kemudian pers dan media massa. Ini biasanya bapak-bapak kolot masih seneng baca berita. Masuklah lewat situ. Beberapa kali saya coba kirim tulisan-tulisan saya. Media intelektual saya bikin buku, 3 buku. 1 disebarkan secara PDF, yang kedua terbit dalam bentuk fisik. Jadi teman-teman mau ambil yang mana? Teman-teman pinter usaha lewat bisnis dan ekonomi, ajarkan kepada para bisnismen, pada bisniswoman bahwa kalau bisnis pengen maju jangan riba. Teman-teman ahli dalam organisasi, ambil politik dan kekuasaan. Ketika teman-teman menandatangani satu kebijakan, apakah kebijakan itu mengajak pada kebaikan dan mengajak pada keimanan kepada Allah, itu baru namanya dakwah. Maka dari sini kita bisa memetakan Pak Jokowi itu tidak dakwah. Tapi Bang Rizky, Pak Jokowi belusukan loh, ngajarin loh, anak-anak SD diajarin nama-nama ikan misalnya. Mohon maaf, itu tidak dakwah. Karena ranahnya dia itu politik dan kekuasaan. Itu loh bahasanya loh. Oh, Bang Rizky kan jualan buku juga lewat bisnis dan ekonomi. Mohon maaf, saya tidak punya ilmunya, tapi saya jualan tujuannya hanya untuk bisa bisa mencukupi kebutuhan saya. Jadi saya tidak ambil di bisnis dan ekonomi dan tidak juga melupakan kebutuhan saya pada dunia ekonomi, gitu maksud saya. Tapi kita sebagai diri yang punya potensi bisa memetakan kita mau ambil media yang mana. Apakah bisa konten sambil dakwah? Bukan bisa lagi jawabannya. Ya kalau teman-teman punya potensinya harus, wajib. Kan tema kita itu hari ini. Gitu loh. Oke, kita ke slide berikutnya. Saya nggak mau lama-lama juga ya. Mungkin nanti mudah-mudahan ada sesi diskusi. Nah, oke, tadi semuanya kita sudah mulai pahami. Ketika semua hal yang demikian sudah kita pahami, maka jalani saja. Dan mereka-mereka yang paham lagi menjalani itu semua akan menjadi orang dengan derajat terbaik di sisi Allah. Bang Rizky ini ngomong aja. Hanya saja apa yang mereka lakukan jangan diyakini sebagai jalan kemenangan dan keberhasilan. Ini penyakitnya orang dakwah. Saya katakan ini penyakitnya banyak daripada influencer juga. Ini juga penyakit daripada yang dirasakan oleh tiktokers muda kita hari ini. Banyak penyakit yang seperti ini mereka rasakan, banyak. Mereka merasa, banyak yang merasa bahwa kebenaran yang atau bahwa hidayah yang selama ini didapati oleh followersnya itu melalui diri mereka, seolah-olah mereka lah Tuhan yang menentukan kebenaran itu sendiri. Padahal Allah bilang di dalam ayat Al-Qur'annya, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Rasulullah bertahun-tahun sampai usianya 20 tahun mendakwahi Abu Thalib, pamannya sendiri, satu kamar, satu atap, bayangin, satu keluarga. Sampai wafatnya Abu Thalib tidak beriman juga tuh. Kenapa? Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu itu tidak menjadi petunjuk, tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Dan Allah yang maha mengetahui siapa yang harus dikasih petunjuk. Jadi ketika semua hal yang sudah kita pahami lewat dakwah itu kita sudah pahami, lalu lakukan saja. Dan ketika kita melakukan, lalu ada, wah Bang Rizky, berkat Bang Rizky saya terinspirasi belajar tentang Rasulullah. Berkat Bang Rizky saya jadi mendalami sejarah Islam. Tapi jangan yakini di hati kita bahwa kebenaran itu datang dari kita. Yang mereka terima itu datang dari kita. Jangan pernah kita yakini seperti itu. Karena akan ada masanya gagal juga. Dan saya merasakan itu, capek sebenarnya. Capek loh ngomong kayak gini loh, capek loh. Saya setiap minggu pasti ada aja diminta diundang ngisi dan itu segala macam. Tapi yang pengen saya rasakan tuh ada bentuk apa ya, praktis, hasil daripada saya ngisi atau hasil dari saya motivasi, hasilnya berupa apa? Berupa majunya organisasi, berupa majunya peradaban, itu yang saya inginkan. Tapi saya ditegur dong lewat ayat yang tadi, Rizky, kamu mah dakwah-dakwah aja, urusan hidayah Allah yang ngatur. Oh iya ya Allah. Sampai saya berpikir, kalau gitu ngapain saya dakwah ya Allah, biarin aja kamu yang ngasih hidayah, saya mah tidur-tiduran aja. Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya. Oke. Nah, ini dia di slide yang terakhir insya Allah. Kalau gitu, buat apa dong aku dakwah? Udah capek-capek mahamin resikonya, bahkan Rasulullah sendiri sampai diusir, bahkan Nabi Ibrahim sendiri diusir, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri di penjara. Nah, ini loh teman-teman poinnya, bahwa dakwah itu wajib sama kayak sholat. Ya, dakwah itu wajib sama kayak puasa. Oke, dakwah itu wajib sama kayak zakat. Dakwah itu wajib, hukumnya wajib dakwah itu. Artinya emang kita harus lakuin. Maksudnya berhasil ataupun tidak, ya harus kita lakuin. Uang wajib. Ya terus kalau nggak berhasil buat apa kita dakwah? Nih lihat kata Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya kata-kata Tuhan kami adalah Allah, yang berkata Tuhan kami adalah Allah, itu orang-orang yang mengajak teman-teman yang lainnya pada kebaikan, orang-orang yang berdakwah. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang berkata, aku nih dakwah loh, aku nih pendakwah loh, yang mengajarkan teman-teman untuk kenal kepada Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, atau summas taqamu, kemudian mereka istiqomah, nggak berhenti-berhenti, meskipun mereka tahu bahwa ya secapek apapun mereka dakwah, hidayah nggak datang dari dia. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut ya, jangan capek ya katanya. Kamu jangan takut ya diusir, kamu jangan takut di penjara. Jangan juga kamu bersedih hati, maksudnya bersedih hati. Kamu jangan capek ya dakwah aja terus-terusan dakwah, jangan capek. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi jaminannya surga. Jaminan dakwah itu bukan masuk Islamnya orang teman-teman kita yang masih kafir, bukan. Jaminan dakwah itu bukan bisa merubah pikiran teman-teman. Kalau seandainya itu bisa merubah, mungkin kita jadi wasilahnya. Tapi hidayah tetap dari Allah. Tapi jaminan bagi orang-orang yang berdakwah adalah, yang sudah pasti bagi orang-orang yang berdakwah, dan dia istiqomah adalah surga. Nah, dari semua ini sudah kita pahami, maka yang paling penting dari dakwah itu, karena tadi saya bilang, dakwah pakai potensinya masing-masing. Nah, ini yang saya maksud. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mungkin bisa jadi dakwahmu akan berhasil jika kamu berjamaah. Masya Allah, ini poin. Kalau yang tukang nyapu udah sering-sering nyapuin masjid, itu bagian daripada dakwah. Kalau yang tukang ceramah udah sering naik mimbar, itu bagian daripada dakwah. Kalau yang tukang main TikTok itu ceramah lewat TikTok, itu bagian daripada dakwah. Kalau yang main IT, jago bikin algoritma, bikin aplikasi Quran, bikin aplikasi tafsir, bikin aplikasi bahasa Arab, itu bagian dari dakwah. Tapi yang lebih baik daripada itu, semua yang punya potensi ini, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, diikat dalam tali Allah, diikat, disatuin dalam satu kelompok, bentuknya komunitas, bentuknya akademi, itu yang akan bisa menjamin mungkin dakwah akan berhasil. Wallahu a'lam, mungkin itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan, karena waktunya juga kita terbatas, dan juga mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Silakan kalau memang ada sesi diskusi. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri atau Kang Rizky Hardiansyah yang telah menyampaikan materinya. Untuk teman-teman semuanya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri, disilahkan. Diingatkan juga untuk peserta webinar, di kolom chat udah dikirim link Google Form, jadi silakan diisi linknya itu untuk sertifikat. Namanya ditulis nama lengkap ya, biar tidak ada kesalahan nanti di sertifikatnya. Mangga untuk seluruh peserta webinar yang ingin bertanya disilahkan. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin memulai konten, terutama konten dakwah gitu ya, terkait hal yang mungkin menurut teman-teman sulit gitu untuk memulai konten dakwah itu apa saja bisa teman-teman tanyakan kepada pemateri pada malam hari ini. Biar setelah webinar ini kita semua mendapatkan atau dapat hidayah gitu ya buat bikin konten dakwah. Silahkan teman-teman. Moderator boleh nanya, Kak? Boleh silakan. Baiklah, saya izin bertanya ya, Kak. Jadi di sini kan tadi tentang konten dakwah ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita itu ingin memulai konten dakwah sedangkan diri kita sendiri juga belum begitu menguasai tentang Islami, belum luas gitu ibaratnya tentang Islaminya. Terima kasih. Oke. Nah, gini loh. Kalau kita tadi kaji lagi ya, kalau kita dapat poin mindset kajian kita pada malam ini, kan kata-kata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ajak dia kepada kebaikan dan cegah dia dari kemungkaran, dari keburukan, lalu ajak dia untuk beriman kepada Allah. Sesimpel itu caranya. Cuman sesimpel itu. Jadi nggak ada perintah ta'muruna bisirah nabawiyah. Ajak mereka pada belajar sirah nabawiyah, nggak ada. Ta'muruna bil hadithin nabawiyah. Ajak mereka pada mengenal hadis-hadis Nabi, nggak ada. Jadi sesimpel kamu punya potensi apa, kamu punya potensi di bidang apa, kamu punya kemampuan di bidang apa, kamu manfaatkan kemampuan itu untuk kamu ajak teman-teman kamu ikut kebaikanmu, lalu ajak dia sholat, ajak dia mengenal Allah, ajak dia kajian, gitu aja sih, simpel itu. Jadi dakwah itu nggak perlu nunggu punya ilmu sebenarnya. Yang dimaksud yang saya bold di sini ilmu agama, nggak perlu nunggu kamu punya ilmu agama yang begitu luas, jadi ulama, punya stempel ijazah ulama internasional, nggak perlu. Dakwah tuh nggak perlu seperti itu. Tapi kamu bisa nyapu nih, ajak orang lain untuk nemenin kamu nyapu, terus ketika zuhur ajak sholat, itu dakwah. Kan poin dakwahnya tadi di situ, ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah, ajak dia pada kebaikan, terus ajak dia beriman kepada Allah. Sambil nyapu ngomong-ngomong tentang takdir ya, atau ngomongin tentang bahasan-bahasan Allah dan segala macamnya, silakan. Jadi tak perlu kita punya ilmu agama tinggi, itu bisa dakwah. Tapi dakwah tujuannya kepada apa? Tu'minuna billah. Yang dimaksud dengan tu'minuna billah itu ya belajar ilmu-ilmunya Allah. Maksudnya kita ini pengen dakwah, Bang, tapi kita nggak punya ilmunya. Ya sih, simple.
hanya tujuannya untuk beriman kepada Allah, hanya untuk mengajak kamu mengenal Allah dengan cara lewat kajian, bukan kamu yang ngisi kajiannya, gak gitu. Jadi kalau kamu mau dakwah, kamu punya kegiatan baik, ajak temanmu pada kegiatan baik itu, lalu ajak dia untuk ketemu ustadzmu, udah sesimpel itu. Gitu loh. Jadi pola dakwah itu mesti kita pahami, ta'muru nabil lewat ayat tadi, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sesimpel kita ngajak pada kebaikan, kemudian menghindarkan diri kita dan teman kita pada keburukan, lalu waktu minu nabilah, ajak dia supaya bagaimana beriman kepada Allah. Bang, tapi kita belum punya ilmunya untuk ngajak dia beriman kepada Allah, ya ajak ke ustadz kita, sesimpel itu. Gitu Kak, kurang lebih terkait jawabannya. Boleh disanggah, maksudnya Oh boleh, ya boleh, silakan. tadi kan dakwahnya gitu ya, yang saya tanyakan kan berbentuk konten dakwahnya gitu, jadi konten. Oke. Maksudnya konten video atau Ya, gimana? ya konten sosial media gitu. Oke. Gini loh, kalau memang kita punya tujuannya di situ, ya memang terpaksa mau nggak mau kita harus belajar. Itu aja poinnya. Harus belajar. Jangan kita bikin video tentang dakwah, tapi kita malas belajarnya. Jangan. Jadi poin yang ingin saya utamakan itu bukan teman-teman punya media sosialnya dulu, bukan. Karena saya bukan mengalami, saya memang awalnya dari ya belajar dulu. Bahkan saya dulu baru tahun berapa ya punya Instagram tuh. Mungkin teman-teman udah lebih dulu kali ya punya Instagram. Tapi tapi nggak ada yang tahu, mungkin follower saya lebih banyak hari ini. Cia, ilah sombong bener gitu kan. Nah, maksudnya gini, sesimpel kita tuh belajar komprehensif kalau dulu saya gitu ya, komprehensif jadi kayak santri lah. Komprehensif tanpa diganggu dengan yang namanya gadget atau handphone. Belajar, datangin kiai-kiai, datangin ulama-ulama, datangin ustadz-ustadz, belajar fikih, belajar kitab kuning, belajar bahasa Arab, belajar juga bahasa Inggris. Kenapa? Bilisani qaumi, menjawab tantangan zamannya. Karena hari ini yang lagi viral adalah bahasa Inggris. Pelajari bahasa Inggris. Belajar sampai kita benar-benar paham, sampai nanti kita nemuin titik di mana, oke, gua siap. Baru bikin Instagram, baru bikin TikTok. Sampai di situ kita akan mikir, lah gue bikin Instagram buat apaan ya? Selama ini gue belajar doang nih soalnya. Ngapain juga udah asik belajar, ngapain bikin Instagram? Nah di situ teman-teman bisa berpikir, oh iya gue punya Instagram. Gimana kalau seandainya selama ini gue pelajari, gue tuangin di Instagram? Sesimpel itu. Tapi itu yang pertama, kalau misalkan kita mau dakwahnya komprehensif atau mau dakwahnya seperti influencer-influencer. Tapi ada bentuk kedua. Teman-teman masih bisa bikin menjadi content creator di Instagram, di TikTok, di sosial media, di YouTube manapun, dengan cara ya gitu. Bisa jadi loh, tukang nyapu tadi videoin aja. Itu bisa jadi inspirasi loh. Udah videoin aja, karena memang motivasinya di situ, di videoin, diedit sama temen yang jago ngedit tuh. Gimana cara videonya? Wah, bikin quotes. Masya Allah, tukang sapu yang baik hatinya, viral dia nanti. Banyak kok tukang somai yang cuman digituin jadi viral. Banyak loh di sosial media yang kayak gitu. Yang cuman bapak-bapak tua, kemudian dagang apa gitu ya. Dagang, waktu itu saya lihat dagang ketupat, bapak-bapak tua dagang ketupat. Kemudian dikontenin dakwah. Ada ayat Al-Qurannya di situ, jadi dakwah itu. Jadi sesimpel itu kawan-kawan. Dakwah itu sesimpel itu. Makanya pasti Allah tidak mungkin menyulitkan satu hal ibadah yang bentuknya wajib. Mustahil Allah menyulitkan. Ngapain Allah nyuruh sampai wajib kalau disulitkan juga? Mustahil Allah sulitkan. Sholat itu wajib, mustahil Allah nyulitkan kamu buat sholat. Makanya sampai kamu sakit pun Allah kasih keringanan, kamu bisa sholat sambil tidur. Itu loh maksudnya. Sampai kamu mau mati pun kamu bisa sholat sambil lewat nafas aja tuh. Bisa banget kawan-kawan. Poin yang ingin saya tekankan adalah sesuatu yang wajib mustahil disulitkan oleh yang memberi kewajiban itu. Itu istinbat hukmiyah tuh, itu usul fikih. Sesuatu yang wajib mustahil disulitkan. Gini lah logikanya. Kalau ada satu perusahaan ini ada bosnya. Bosnya bilang, pokoknya Rizky, nah saya kerja di satu perusahaan misalnya, pokoknya Rizky, kamu harus menjual barang ini ke seseorang yang namanya siapa misalnya. Ke seseorang yang namanya Jokowi. Misalnya gitu ya. Kamu harus jual barang ini. Pokoknya wajib. Gitu ya. Pokoknya wajib. Maka sebisa mungkin, karena kalau saya ngejual barangnya dia ke Jokowi, dia dapat untungnya juga tuh.
Ini simpel ya, logika simpel dalam dunia perusahaan, dalam dunia pekerjaan. Dia bakal dapat untungnya juga. Maka saya bilang, Pak, gimana kalau saya minta ongkos sama Bapak, Pak? Terus yang kedua, Pak, gimana kalau saya minta akses nomornya Pak Jokowi, Pak? Oh, silakan nih, Kiki, silakan nih. Kalau nggak pakai nih mobil saya. Mustahil. Nggak, kamu harus berusaha sendiri, tapi untungnya buat saya. Mustahil. Jadi gitu maksudnya. Nah, karena tadi saya bilang dakwah ini sifatnya wajib, mustahil Allah menyulitkan kawan-kawan untuk berdakwah. Karena sholat sifatnya wajib, mustahil Allah menyulitkan teman-teman untuk sholat. Teman-teman nggak nemu masjid, teman-teman bisa sholat di tanah lapang. Yang penting siap-siap mukanya berdebu aja. Itu kan. Itulah maksudnya. Yang penting ada syarat-syaratnya, suci dari najis. Kayak gitu-gitu aja. Gitu kurang lebih, Kak. Wah, mulai banyak yang nanya nih kayaknya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ini Ya. ada dari Kak Teddy. Pertanyaannya dari penjelasan tadi, gimana caranya agar kita bisa menentukan dalil yang kompleks dengan lingkungan sekitar kita? Mau dijawab satu-satu atau mau dibacakan semuanya dulu ini, Kak? Satu-satu dulu kali ya. Boleh. Saya paham nih arahnya. Maksudnya dalil yang kompleks kemudian dijelaskan kepada masyarakat yang awam. Simpel banget. Masyarakat kita masyarakat mana dulu nih? Satu, misalkan tadi kan wa ma arsalnaka illa bilisani qaumihi. Kecuali dengan bahasa kaumnya. Ya kalau Anda orang Sunda, kalau kakaknya orang Sunda, kalau abangnya orang Sunda, pakai bahasa Sunda aja. Artiin aja itu ayat-ayat Al-Quran pakai bahasa Sunda. Kalau memang ngambil wilayah dakwahnya dalam dunia keustadan atau dunia ceramah. Atau pakai lagu-lagu. Kan banyak kan biasanya orang-orang pelosok, orang-orang kampung tuh demennya dengerin lagu ya. Nah pakai tuh lagu-lagu apa namanya religi, lagunya Wali misalnya. Banyak lagu-lagu yang kayak gitu pakai. Silakan buat dakwah medianya banyak. Jadi terjemahkan, misalkan orang Sunda ketemunya sama orang Sunda, ya udah terjemahin Al-Quran pakai bahasa Sunda. Dulu ini pernah dilakuin sama satu ulama yang sampai hari ini kita kenal booming namanya, yaitu Kiai Haji Soleh Darat. Siapa sih Kiai Haji Soleh Darat? Itu adalah guru tafsir Al-Qur'annya Raden Ajeng Kartini. Jadi R.A. Kartini itu muslimah baik loh, solihah. Hanya saja foto yang hari ini tersebar itu foto yang difoto oleh orang Belanda, makanya nggak pakai kerudung. Tapi ketika dia sudah tidak berteman lagi dengan orang-orang Belanda, kan R.A. Kartini dulu kan gini, R.A. Kartini itu dia sekolah di Belanda, belajar bahasa Belanda. Kan gitu tuh sejarahnya R.A. Kartini. Ketika pulang ke rumahnya, itu ada kajian tafsir Al-Fatihah. Siapa yang mimpin? Kiai Haji Soleh Darat namanya. Wah, terkagum-kagum Kartini melihat Kiai ini menjelaskan surat Al-Fatihah. Lalu diinin sama R.A. Kartini. Yai, kata R.A. Kartini. Saya mau tanya dong, tadi itu ngaji tentang apa ya? Oh, tadi kita ngaji tentang surat Al-Fatihah. Loh, kok saya lihat ya itu menjelaskan seolah-olah Islam ini mengajarkan bahwa perempuan itu memiliki nilai yang mulia di mata Islam. Luar biasa nih Yai. Yai, izin saya tugaskan Yai untuk bikin tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Agar supaya di lingkungan kita sekitar ini bisa memahami apa yang Yai sampaikan. Jadi sesimpel itu. Artinya kitanya memang mesti belajar bahasa Arabnya, belajar nahwu sorobnya sampai kita tahu bahwa ayat ini terjemahannya seperti ini. Nah nanti karena kita emang orang Sunda, sampaikan dengan bahasa Sunda yang kita punya. Sesimpel itu. Jadi lagi-lagi poinnya bold yang ingin saya kuatkan adalah itu tadi loh. Allah tidak mungkin menyulitkan hambanya dalam satu ibadah yang bentuknya wajib. Kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Mudah-mudahan cukup terjawab. Gitu Kak. Masih ada lagi nih kayaknya nih. Tadi mulai banyak tuh yang nanya. Ya, Kak. Lanjut ya ke pertanyaan yang pertama nih. Tadi malah langsung ke pertanyaan kedua. Oh gitu. Nah, di sini pertanyaannya katanya dia udah sering buat konten-konten di sosial media ya. Tapi masih suka bingung mau konten apa lagi. Mungkin ada tips and triknya atau rekomendasi agar kontennya bermanfaat katanya.
Oke. Intinya poinnya una ilal khair itu pasti bermanfaat, Kak. Ya doa ilal khair, ngajak teman-teman kepada kebaikan itu pasti bermanfaat. Jadi sesimpel itu kok. Sebenarnya sesimpel yang tadi saya bilang, kalau teman-teman dapat quotes dari kiai, dari ustadz teman-teman, bikin videonya, kemudian upload di Instagram. Sebenarnya satu sih, saya nggak tahu ya. Ini yang sering saya alami juga. Kadang kita tuh, masya Allah luar biasa loh. Kita habis ngaji dari kiai ini dapat quotes, ya, atau dapat ilmu, dapat wawasan fikih. Ya. Ngaji dari ustadz ini dapat quotes, dapat ilmu, dapat wawasan fikih dan segala macam. Cuman begitu udah di rumah, kita nggak ada dorongan untuk bikin itu ke Instagram, untuk sampaikan itu ke Instagram, untuk sampaikan itu ke TikTok, itu nggak ada dorongan. Jiwa kita ini loh, jadi perbaiki diri kita dulu sih sebenarnya. Kenali diri kita dulu. Nah kalau untuk kakaknya tadi aku lebih spesifik, coba ingin mengarahkan bahwa kenali diri dulu, potensinya ada di mana. Kalau saya itu di luaran sana, mungkin karena saya baru gabung di sini ya, dan insya Allah suatu saat Allah izinkan jika diberikan kesempatan lagi. Kalau saya di luaran sana itu berdakwah dengan ilmu sejarah, Kak. Tentang sejarah Islam, sejarah peradaban Romawi, sejarah peradaban Yunani, sejarah sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, sejarah peradaban Islam Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Saljuk, Turki Utsmani, Andalusia, Mongol. Ini saya pelajari semuanya itu, saya dakwahi ke teman-teman anak-anak muda. Saya motivasikan ke teman-teman anak-anak muda. Dan di situ poinnya maksudnya apa? Saya sudah temukan diri saya punya concern kemana, yaitu concern pada dunia sejarah. Maka saya tidak pernah kehabisan ide untuk bikin konten mengenai sejarah. Hanya saja kadang ada satu kesibukan atau satu hari full ngisi atau nyiapin materi untuk besok yang itu menghambat diri saya untuk melanjutin dakwah di Instagram. Dan itu artinya bukan berarti saya berhenti dakwah. Jadi media sosial atau handphone yang teman-teman pegang itu bukan menjadi hambatan teman-teman berhenti dakwah. Wong saya belajar atau bikin materi untuk ngisi juga, bahkan saya tidak bikin video itu kan tujuannya buat besok saya dakwah juga. Gitu. Jadi satu, kenali potensi kakak ada di mana. Sehingga kalau kakak udah dapet potensi kita, Bang, kayaknya saya punya ketertarikan fokus di dunia psikologi dah. Kayaknya saya punya ketertarikan fokus di bidang tanaman dan lingkungan dah. Udah aja dakwah lewat situ loh. Gampang banget dakwah lewat situ. Sekarang ada konten di Instagram, saya lupa nama IG-nya. Itu luar biasa loh. Dia selalu ngerekam fenomena-fenomena alam, pergerakan-pergerakan pohon. Terus dia cari ayat Al-Qur'annya. Kan luar biasa. Dia paham tentang pohonnya, anatomi tumbuhannya, dia paham. Terus dia hubung-hubungkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu dakwah tuh. Sesimpel kita punya potensi di mana, kembangkan potensi itu. Kalau seandainya kita mau lebih luas lagi pahami Islamnya, baru deh dakwah. Gitu Kak, kurang lebih Kak. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Oke. Di sini ada pertanyaannya. Dakwah kita perlu dalil, pengetahuan, dan juga hadis-hadis yang konkret. Ada nggak Bang cara untuk mendapatkan ilmu tersebut selain dari kajian? Ini nih penyakitnya kita. Kita ada keinginan untuk dakwah, menyampaikan kebenaran, tapi males nyari kebenaran. Gitu loh maksud saya. Emang apa sulitnya untuk datang ke kajian? Kan nggak ada yang sulit loh untuk hal itu. Emang apa sulitnya untuk datang ke guru? Jangan cuma sekedar di YouTube gini-gini aja, nggak dapet loh, nggak dapet poinnya saya bilang. Nggak dapet poin, nggak dapet keberkahan. Ilmunya dapat, tapi ilmu itu bukan berupa poin. Poin yang saya maksud adalah hikmah. Hikmah apa yang bisa kita dapat? Apalagi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, itu perlu punya guru. Kalau kita nggak ketemu sama guru, terus kita mau dakwah tafsir Al-Quran, tafsir hadis, ya guru yang selama kita pelajari ini guru dari mana? Gitu loh. Gurunya syaitan berarti kan sebagaimana di dalam Quran ya. Siapa orang yang belajar tanpa adanya seorang guru, maka gurunya adalah syaitan. Atau Quran atau hadis kalau saya nggak salah. Itu dia. Sesimpel itu sebenarnya. Siapa orang yang belajar tanpa guru,
fawaliyuhu syaiton, maka walinya adalah syaiton, gurunya itu adalah syaiton. Tuh, jadi dakwah itu, tapi gini, kalau memang mau ambil sisi dakwahnya di situ ya kamu juga harus berusaha untuk jadi orang yang hebat. Harus berusaha untuk menjadi penghafal Quran, penghafal hadis, dan punya guru. Kalau mau ambil resiko dakwah di situ. Tapi kan tadi begitu mudahnya dakwah, saya bilang medianya banyak. Ada lewat media pers, media sosial, ada lewat jadi tukang sapu, ada yang cuman judi tukang rapiin sendal, sesimpel itu. Tapi kalau memang kakak maunya ambil yang dalam dunia yang tadi tuh, mau ambil memberikan pemahaman terkait ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ya harus belajar dong. Itu loh. Harus apa ya? Satu hal yang lucu logikanya gini, Anda ngasih makan anak orang, tapi Anda nggak pernah makan berhari-hari. Maka besok-besok Anda udah nggak bisa ngasih makan lagi loh. Berhenti kegiatan Anda ngasih makan itu. Kenapa? Karena Anda mati. Kan gitu. Anda ngasih makan anak orang, tapi Anda sendiri nggak makan. Ya besok-besok, ya anak orang jadi kesel sama Anda, kok gue nggak dikasih lagi. Ya anak-anak yang Anda kasih itu katakanlah anak-anak angkat ya. Dia nggak tahu kalau yang ngasih makan itu udah mati karena nggak makan juga. Gitu. Sesimpel itu Kak. Mudah-mudahan terjawab gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan lagi, Kak. Siap. Saat ini saya sedang merintis usaha dan berbarengan juga saya ingin terjun berdakwah di sosial media dengan akun pribadi saya dan akun bisnis saya. Kalau berdakwah di akun pribadi sudah mulai dengan cara saya meresum kajian-kajian yang saya ikuti, tetapi untuk akun yang bisnis belum nemu topik untuk konten dakwahnya. Nah, yang saya mau tanyakan, apa ada saran? Oke. Nah, tadi saya bilang ya, letakkan dulu di mana ininya. Teman-teman cari gali potensi teman-teman dulu. Apakah bisnis ini menjadi potensi teman-teman atau memang bisnis yang dimaksud adalah sekedar teman-teman bisa memenuhi kebutuhan hidup aja. Tapi kalau memang tugas bisnisnya ingin dikonsernkan untuk dakwah, ya harus belajar juga fikih muamalah. Gitu loh maksud saya. Tapi bisa kok, bisa sebenarnya dakwah pakai akun bisnis teman-teman tanpa harus belajar fikih muamalah. Caranya gimana? Ngaji ke ustadz. Udah gitu aja simple. Ngaji ke ustadz, tanya tentang ustadz, kalau kayak gini tuh gimana? Atau si simple gini nih. Aku punya temen namanya Az-Zahra, siapa? Asia Az-Zahra, saya lupa sih namanya. Cuman emang udah lama nggak ketemukannya. Ada temen, nah dia itu adalah perempuan hijrah katakanlah. Dan sekarang ketika dia sudah hijrah, dia pengen berdakwah, dia laporan ke aku. Pengen berdakwah. Akhirnya dia pikir, dia cerita dan luar biasa, ini sangat memotivasi. Dia dagang, dia seorang businesswoman. Dia dagang, dan saya nggak kepikiran, ini orang kalau dilihat-lihat hijrahnya baru, terus mungkin kalau dalam ilmu bisnis dia punya, tapi dia nggak punya ilmu muamalah. Apa yang dia lakukan? Kalau dulu dia dagang baju-baju yang bebas, maksudnya baju apa dia dagangin. Sekarang dia dagangnya apa? Baju muslimah, Kak. Kerudung dia dagangin. Jadi sesimpel itu tuh udah bagian dari dakwah. Udah sesimpel bagian daripada dakwah. Ada lagi loh yang kayak misalkan bikin kamu jual baju muslimah, terus sambil dikuatkan bahwa baju muslimahmu itu adalah baju terbaik dengan hadis-hadis Nabi. Wah, Nabi bilang bahwa bahan ini adalah bahan terbaik. Bisa jadi kan ada, cari coba hadis-hadisnya kayak gitu. Jadi simple apa yang sebenarnya kita punya, apa yang potensi ada di diri kita, itu kita dakwahi lewat situ. Jadi yang temanku lakukan adalah dia tidak punya memang ilmu ekonomi Islamnya, dia tidak punya. Jadi tapi dia pengen dakwah lewat ilmu bisnis yang selama ini dia punya. Maka dia dakwahnya dengan cara hari ini dia jualannya baju-baju muslimah. Udah nggak baju sebebas itu lagi. Gitu kurang lebih, Kak. Jadi sesimpel itu sih dakwah sebenarnya, gitu Kak. Baik, terima kasih Kak. Sebelum ke pertanyaan terakhir, saya ingatkan lagi ya, untuk pengisian Google Form itu untuk sertifikat segera diisi. Karena linknya itu tidak kami kirim ke grup
tidak dikirim ke grup Al-Mumtaz Academy. Linknya khusus di webinar ini. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu tips untuk istiqomah membuat konten, Kak. Wah, ya. Sebenarnya tadi tuh yang sepanjang slide yang saya jelaskan itu udah tips banget itu untuk istiqomah bikin konten. Cuman gini ya, dalam satu hal apapun, kalau mau teman-teman mau nikah, teman-teman pengen bangun bisnis, teman-teman pengen bangun usaha, teman-teman pengen bangun sekolah, yang harus satu teman-teman tetapkan adalah tujuannya. Dan ada satu tujuan yang wajib, yaitu tujuan akhirat. Kalau tujuan akhirat udah wajib, itu udah wajib ya. Oke, nah sekarang kita cari tujuan dunianya. Maksudnya tujuan dunia gimana? Oke Bang Rizky, saya pengen istiqomah bikin konten sampai, nah tujuan itu kan kepake bahasa sampai biasa. Sampai konten saya ini diterima oleh Pak Jokowi misalnya. Sampai konten saya ini merambak ke seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Sampai konten saya ini ditonton oleh Donald Trump. Nah itu tujuan dunia tuh. Ah, kalau kita udah tentukan tujuan itu, maka kita akan bikin pola, bikin apa ya namanya ya? Bikin mapping supaya masuk ke Donald Trump ini dakwah yang harus gue lakuin pakai kata-kata apa ya? Supaya masuk dan tidak ditolak lagi, maka saya sering coba ubah terminologi. Meskipun pesan dakwah yang saya sampaikan juga itu adalah bentuk daripada dukungan kita terhadap warga Palestina atau saudara kita yang ada di Palestina. Saya pernah posting pakai kata-kata penjajahan Israel atas Palestina, langsung di-banned. Tapi saya pernah posting konflik antara Israel dengan Palestina, nggak di-banned tuh. Wallahu a'lam. Karena itu tadi kita sudah mapping. Oh, karena kita tahu tujuan kita Donald Trump, tujuan kita Mark Zuckerberg, tujuan kita Benyamin Netanyahu, presidennya Israel. Maka kita nggak boleh pakai bahasa-bahasa Islam. Kita harus pakai apa nih? Bahasa Israel, bahasa Inggris, bahasa Amerika, pakai itu. Itulah, kita tetapkan tujuannya. Nah kalau udah kita tetapkan tujuannya, pasti kita buat mapping. Mappingnya kita udah dapat. Mapping mingguannya. 1 minggu kita harus bikin berapa konten? 3 misalnya. Maka semalas-malas apapun, 3 konten harus jadi dalam waktu 1 minggu. Semalas apapun. Paling nggak seburuk-buruknya kita dapat peraihan dalam 1 minggu, kita targetin 3 konten, ya paling nggak 1 konten harus ada. Jadi sesimpel itu logika daripada istiqomah. Logika daripada istiqomah adalah tetapkan tujuan. Tetapkan tujuan. Itu poinnya. Tetapkan tujuan. Sama orang nikah juga gitu. Orang nikah kalau cuma modal cinta, nanti begitu udah tua, udah nggak ngelihat yang namanya cantik lagi, udah nggak ngelihat yang namanya ganteng lagi, ya udah nggak ada rasa. Udah nggak ada rasa loh. Tapi kalau dia punya tujuan, pokoknya kita nikah tujuannya adalah pengen jadiin anak kita sebagai seorang ulama. Pokoknya itu wajah udah jadi sekeriput apapun, ya itu udah nggak cantik secantik apapun. Kalau anaknya belum jadi ulama, nggak bakalan cerai, percaya. Itu sesimpel itu. Jadi tetapkan tujuan. Gitu kurang lebih Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup ya sesi tanya jawabnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Kang Rizky Hardiansyah yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya teman-teman semuanya. Mungkin kita cukupkan materi malam hari ini. Kurang dan lebihnya, saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Teh Pirani. Mungkin acara demi acara telah kita lewati, sekarang kita berada di penghujung acara. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan pada malam hari ini. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya yang belum ngisi Google Form, segera diisi ya, karena data itu untuk pembuatan sertifikat.